wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semuanya di channel Ayo Sukamata. Spesial di kesempatan video saya kali ini, saya berada di salah satu lokasi di wilayah Kapanewon Kokap, Kulon Progo, tepatnya ini di Segajih, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Saya berada di sebuah destinasi wisata edukasi yang baru dikembangkan juga, ini di Jogja Memotarium yang ada di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Nanti akan kita lihat bersama-sama beberapa fasilitas yang sudah disiapkan oleh tim pengelola, juga beberapa aktivitas yang kebetulan ini sepertinya cukup ramai untuk saat ini. Ada beberapa kegiatan, termasuk di belakang saya ini salah satu kandang atau fasilitas yang disiapkan untuk para pengunjung yang suka naik kuda, meskipun masih kuda kecil atau jenis keledai, yang ini biasanya diberi kesempatan untuk para pengunjung untuk berkeliling ke lokasi dengan menaiki keledai. Punya banyak fasilitas yang disiapkan oleh pengelola. Tetap ikuti saya di Ayo Sukamata. Ya, memasuki di kawasan Jogja Memotarium, langsung kita disambut dengan suasana alami dengan jembatan bambu yang melintang di atas kali kecil, cukup asri terlihat di sini, kelihatan alami, dan juga sudah dikemas oleh pengelolanya untuk jalur para pengunjung yang berada di lokasi ini. Tampak ramai sekali ini para pengunjung, sepertinya akan ada kegiatan outbound atau apa ini, dan sepertinya memang oleh pengelolanya ini disediakan banyak fasilitas yang ada di Jogja Memotarium ini. Nanti akan kita sudah temui untuk pengelolanya, untuk kita ajak bincang-bincang. Baik, saya sudah bersama dengan pengelola dari Jogja Memotarium yang ada di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Jadi nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dari Pak Supiat selaku salah satu pengelola dari tempat ini. Jadi sudah kita lihat beberapa lokasi, beberapa fasilitas yang disiapkan oleh manajemen dari Jogja Memotarium ini. Tentunya kita juga ingin tahu, karena kalau melihat geografisnya mungkin lokasinya juga cukup tersembunyi dan sebenarnya tidak banyak sentuhan untuk teknologi, tapi ternyata bisa dikemas menjadi tempat yang luar biasa seperti ini. Baik, kita ajak teman-teman semuanya untuk menyapa Pak Supiat ya, nanti untuk bisa cerita lebih banyak tentang bagaimana pengelolaannya. Jadi selamat siang Pak Supiat. Selamat siang Pak Eko. Ya, luar biasa sekali, kita sudah tadi keliling-keliling melihat beberapa lokasi di tempat ini. Mungkin Pak Supiat bisa cerita awal mulanya dulu, ini kemudian disulap jadi tempat yang begitu apik, ini ceritanya dulu bagaimana Pak Supiat? Silakan. Baik. Terima kasih Pak Eko. Selamat datang di wisata Jogja Memotarium. Ya, kita mulai dari nama dulu ya Pak Eko ya, bahwa Ya. kita ada nama Jogja Memotarium, lokasi di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, Jogja Memotarium kita berada di DIY atau daerah istimewa Yogyakarta, maka kita memakai nama Jogja. Kemudian Memotarium itu artinya memo itu adalah rekomendasi, tarium itu tempat ya artinya. Jadi kita sebuah tempat yang direkomendasikan oleh semua pihak lah untuk kita berwisata, belajar di sana. Kita di sini memakai background wisata edukasi Mas. Jadi wisata edukasi itu artinya sebuah wisata untuk belajar. Jadi di sini ada warna-warna yang memang didesain untuk belajar. Outing class khususnya bagi sekolah-sekolah, kemudian dari kalangan umum itu untuk pelatihan. Kemudian untuk kaitan dengan waktu, Jogja Memotarium ini berawal dari
rumah pintar Hargotirto namanya. Nah itu diresmikan oleh Ibu Ani Yudhoyono waktu itu 29 September 2010. Itu diinisiasi oleh teman-teman dari kita, kemudian difasilitasi oleh UGM, kemudian dikembangkan oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto kemudian dibantu oleh Sikip. Pak Hasto itu Bupati Kulon Progo, asli Kokap. Nah, Itu dan terahnya memang daerah sini Pak Hasto itu dari Tigani. Nah, itu kemudian kita organisasi terus, kemudian ada kerjasama yang bagus antara pemerintah Kulon Progo, kemudian UGM, UNJ, dan juga Sikip dan pemerintah. Artinya rumah pintar itu didampingi oleh kampus dan juga pemerintah. Seiring dengan waktu, karena rumah pintar memang didesain untuk sosial, kemudian kita harus bergerak untuk menghidupi masyarakat budaya, maka kita arahkan kegiatan pemberdayaan pada wisata. Muncullah nama Jogja Memotarium. Kemudian Jogja Memotarium ini semua swadaya dari masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat, bisa punya income, punya daya istilahnya daya saing baik itu di pariwisata maupun di tingkat-tingkat kebersihan, kemudian potensi-potensi yang ada. Nah, mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak itu? Ya, jadi awalnya sudah 2010 dirintis ini ya. Ternyata dulu embrionya adalah Rumah Pintar Hargotirto yang tahun 2010. Nah, kemudian ini biasanya kalau tempat-tempat wisata atau destinasi itu yang sering menjadi permasalahan atau berpotensi menimbulkan persoalan adalah tentang lahan yang digunakan. Nah, ini kalau yang di Jogja Memotarium ini lahannya bagaimana Pak Kiat? Oh iya, terima kasih. Jadi lahan kita sifatnya adalah kerjasama dengan warga. Kita tidak ada yang membeli. Semua ini milik warga. Kemudian kita secara kelembagaan ataupun secara hukum kita tetap ada kerjasama MOU, surat perjanjian yang diketahui oleh lurah, kemudian dan dibuktikan di notaris. Itu kita perjanjian. Untuk besar kecilnya sesuai kesepakatan mungkin sewa lahannya itu. Jadi berapa meter kita ukur yang digunakan untuk wisata, kemudian nanti kita hitung pendapatannya. Mungkin itu Pak Eko. Jadi semua milik warga, kita hanya kerjasama penggunaannya. Boleh dikatakan sewa, kerjasama itu kerjasama. Artinya kalau misalnya sewa murni itu kan dari pihak pengelola kemudian menyewa lahan milik warga dengan nilai sekian untuk berapa tahun. Kalau di sini semangatnya masih kerjasama ya. Jadi dari sisi pengelolaan penataan mungkin menurut programnya pengelola, tetapi nanti untuk pendapatan atau bagi hasilnya nanti ada kesepakatan tersendiri gitu ya. Begitu ya. Oh ya. Jadi sesuai kesepakatan persentasenya. Persentase begitu. Dan sepertinya menurut Pak Sukiat evaluasi selama ini dengan model nanti hasilnya itu dengan mendasar persentase, itu warga masyarakat lebih semangat atau menjadi tidak semangat? Ya. Alhamdulillah masyarakat sangat semangat. Jadi ketika kita biarkan saja tanah itu tidak digunakan, itu paling ditanami tanaman-tanaman yang penghasilannya boleh dibilang belum begitu naik ya, belum begitu mencukupi lah. Kemudian ketika kita gunakan untuk wisata, itu katakanlah tanaman tetap bisa ditanam, tidak mengganggu, pohon-pohon besar tidak mengganggu, pohon-pohon yang berbuah tidak terganggu, tapi bisa menghasilkan di luar tanaman itu. Artinya semangat, sangat semangat. Oke, wah ini luar biasa. Jadi mungkin ini menjadi sebuah bentuk alternatif nanti bagaimana yang biasanya dikhawatirkan akan timbul persoalan terkait dengan lahan, karena mungkin bagi pihak pengelola yang kadang-kadang ingin investasi dengan cara kontrak sewa, tetapi ketika dalam perkembangannya
tidak berkembang optimal, kan sudah mengalami kerugian. Tetapi kalau yang di Hargo Tirto ini kemudian dikerjasamakan dengan pemilik lahan, tetapi hasilnya nanti menyesuaikan dengan apa yang didapatkan, luas tanahnya, kemudian modelnya persentase. Ya, jadi ini menjadi sebuah wacana atau mungkin referensi bagi teman-teman yang juga ingin mengelola dan mengembangkan sebuah destinasi. Kemudian ini untuk selama ini dari destinasi yang Jogja Memotariumnya selain yang rumah pintar ini berarti efektif sudah berapa tahun ini? Untuk ke profit itu kita mulai dari 2017. Kemudian habis itu kita masih berkembang, belum meluas, masih masyarakat, memberdaya masyarakat. Kemudian terbentur COVID 2019 itu sampai 2021. Kemudian kita mulai lagi 2022 Agustus kita mulai rintis nama wisata Jogja Memotarium. Begitu Pak. Baru Agustus kemarin ya? Agustus 2022 ya? Jadi sudah 1,5 tahun. Ya. Kemudian nih terkait dengan wahana yang disiapkan, karena tadi saya lihat juga ada kegiatan outbound, sepertinya Karang Taruna yang mengadakan kegiatan itu. Jadi apakah selama ini juga memang di timnya Jogja Memotarium ini punya tim instruktur atau pemandu outbound gitu Pak? Ya. Kita memang memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk berkreasi. Jadi outbound itu sifatnya adalah hiburan ataupun olahraga lah, atau kegiatan yang sifatnya fisik di luar. Untuk itu kita serahkan kepada Karang Taruna gitu. Karang Taruna biar berkreasi, mau bermain apa, potensi yang ada ini apa, silakan disesuaikan. Oh ya. Terus ini tadi juga melihat ada kolam renang ukuran apa ya, anak-anak itu. Ya. Jadi apakah ini juga sudah disiapkan oleh tim pengelola, artinya aman untuk anak-anak, karena mungkin ini juga menjadi pilihan alternatif untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekitar Hargo Tirto. Ini kira-kira sudah dipastikan untuk aman tuh Mas Giat ya? Ya. Untuk kolam renang kita sudah sediakan 2 kolam renang, yang satu memang untuk tataran PAUD, yang satu untuk TK, SD dan seterusnya, atau PAUD TK itu di sebelah atas, kemudian yang bawah itu SD dan seterusnya, atau SD SMP. Kemudian kita baru 2 kolam renang, tapi sudah kadang tidak muat Pak Eko. Sudah muat ya? Ketika datang bersama kemarin, habis datang itu dari sebuah madrasah di Kulon Progo itu 100 anak Pak. Wah. Jadi semua harus gantian, ada yang usaha sini balik sini, balik sana gitu. Jadi kita alhamdulillah aman, dari segi airnya juga alami, jernih. Kemudian dari segi kedalaman kita cukup untuk anak-anak. Dan ada tim pemandu yang selalu memantau. Oke. Kemudian ini fasilitas yang lain. Tadi sudah sepertinya ada kandang-kandang dan sebagainya. Itu apa? Ada fasilitas apa aja nih yang di destinasi ini tadi, karena semangatnya kan wisata edukasi. Ya. Mungkin apa saja yang bisa digunakan untuk edukasi untuk para pengunjung ini Mas Giat? Baik, edukasi kita baik itu pelatihan maupun olahraga, termasuk edukasi kita ke mini farm, ke pertanian. Di situ nanti ada namanya satwa Pak. Jadi ada satwa juga. Satwa, ada wahana kelinci, kemudian ada wahana kambing, kemudian ada wahana burung dan juga ular, ataupun binatang-binatang lain yang cocok di sini. Jadi ada kandang kambing, itu ada kambing PE ya. Jadi di sini memang cocok untuk PE Pak, daerah dingin, peranakan etawa. Iya. Oke, jadi fasilitas cukup lengkap ya, jadi nanti bisa menjadi pilihan. Khususnya mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan yang ingin ada auto in class atau pembelajaran di luar kelas, mungkin bisa nanti
dicoba hadir di Jogja Memotarium yang ada di Argo Tirto, tepatnya ini di Padukuan Segaji Argo Tirto. Sebenarnya kita di atas Paduk Sermo ini ya Pak ya, ya. betul ya. Nah, di sebelah utara Dekat dengan destinasi wisata yang lain, Ya. Paduk Sermo, ada Bule Payung, Ada Kali Bule Biru, Payung. dan juga daerah-daerah lain. Kalau mau ke pantai, Pantai Gelagan, ya sudah dijalur. Nih, artinya ini teman-teman semuanya, nanti kalau pas berwisata ke Kulon Progo, jangan lupa untuk mampir ke destinasi wisata Jogja Memotarium yang ada di Argo Tirto, karena di sini ditawarkan sebuah sensasi yang berbeda dari tempat lain. Jadi mungkin membawa putra putri teman-teman semuanya, keluarga. Di sini juga ada menu-menu yang spesial ciri khas Pokap Kulon Progo, ada geblek, ada dengan gula semut dan sebagainya, nanti bisa didapatkan di destinasi ini sambil ini menikmati nuansa alam yang betul-betul masih alami, seperti yang di belakang kita itu suara gemercik air sungai, itu adalah musik alami yang mungkin sudah sulit diperoleh untuk teman-teman yang ada di perkotaan. Jadi silahkan bisa hadir di Jogja Memotarium yang ada di Argo Tirto. Mungkin ada salam khusus untuk Mas Priat, untuk teman-teman saya nih yang selalu mengikuti channel saya di Ayu Buka Mata, monggo. Ya. Begini Pak Eko, jadi pertama terima kasih atas kehadirannya di wisata Jogja Memotarium Argo Tirto, Kota Kulon Progo, merupakan negara baik kami, pengobatan baik kami, dan untuk teman-teman dari semua kalangan ya, maupun dari dimana saja berada, itu artinya silakan selalu buka YouTube channelnya Pak Eko, Ayu Buka Mata, kembangkan terus channelnya, dan kita tentunya dalam rangka kita itu apa sih yang ada di daerah kita yang bisa kita lihat, kita terbitkan, dan tentunya semua untuk kemanfaatan kita semua. Amin. Oke, terima kasih Pak Asgar ya untuk ngobrol kita di kesempatan kali ini. Saya yakin bahwa ini nanti akan menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, baik yang mungkin punya melihat potensi di wilayah masing-masing, silahkan nanti bisa belajar ke Jogja Memotarium yang di Argo Tirto, saling share ilmu, saling pengalaman, dan tentunya semuanya ini bisa memberikan fasilitas untuk kita semuanya. Sebetulnya semoga Jogja Memotarium tetap semakin berkembang, akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kulon Progo. Itu ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita silakan nanti kita ikuti atau kita lanjutkan jalan-jalan kita sore hari ini di Jogja Memotarium. Terima kasih. Itu ternyata yang disampaikan oleh Priat selaku pengelola di Jogja Memotarium, bahwa di kawasan Jogja Memotarium ini memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi alam yang ada di Kemas, demikian juga untuk memberikan fasilitas yang juga menggunakan kawasan ini. Selain itu juga fasilitas yang lain juga disediakan, ada kolam renang tampak cukup ramai juga, airnya cukup bening, dan tentunya ini sebuah upaya yang dilakukan oleh pengelolanya untuk memberikan nilai lebih dalam rangka untuk refreshing, juga memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Jalan-jalan kita sudah selesai ini ya. Ini saya berada di salah satu pojok dari taman di Jogja Memotarium yang nama Taman Kelinci.
Ya, ini salah satu sudut dari taman ini yang ini masih dalam proses pengembangan dan tentunya nanti akan semakin melengkapi wahana yang disiapkan oleh pengelola. Sungguh luar biasa, bisa kita nikmati semuanya. Jadi situasi alam yang tidak berusaha dirubah oleh pengelola, memang disengaja dipertahankan situasi alamiahnya di sungainya, kemudian juga beberapa tempat dibiarkan berjalan alami. Tentunya menjadi salah satu pilihan untuk kita semuanya menikmati keagungan karya Tuhan. Jadi semoga menginspirasi Anda semuanya dan menjadi pilihan ketika Anda ingin berbahagia bersama orang-orang tercinta. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap ikuti saya di Ayo Buka Mata. Assalamualaikum.